Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu harap anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Anak-anak semuanya, walaupun kita belum bisa bertemu, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga nanti ketika pandemi sudah berakhir, kita bisa bertemu kembali. Untuk sementara, kita melakukan pembelajaran lewat video ataupun Google Meet dan Zoom. Nah, untuk hari ini, karena kita melakukan pembelajaran melalui video, presensi akan dilakukan di grup WhatsApp. Jadi, anak-anak silahkan melakukan presensi terlebih dahulu. Setelah itu, nanti anak-anak bisa lanjutkan video Ibu, kemudian mengerjakan tugasnya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu mohon izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, sudah terlihat ya anak-anak. Sebentar. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang bermain di lingkungan sekolah. Nah, kita sudah belajar tentang bermain di lingkungan rumah kemarin. Sekarang kita lanjut ke subtema 3, yaitu bermain di lingkungan sekolah. Nah, sebelum itu, Ibu punya sedikit sambutan untuk anak-anak. Halo, para siswa tersayang. Selamat datang di kelas online kita. Semoga kalian semua siap untuk mulai belajar dan bersenang-senang. Kita menjalani ini bersama ya, jadi mari kita saling menghormati dan saling mendukung. Nah, walaupun kita tetap belajar secara online, kita harus selalu saling menghormati dan saling mendukung. Nah, anak-anak, Ibu ada pengingat ruang kelas atau yang biasa kita sebut dengan kesepakatan belajar. Aturan sederhana dan penting untuk diingat dalam dan diikuti selama kelas kita. Nah, yang pertama adalah hadir tepat waktu. Jadi anak-anak silahkan bersiap lebih awal agar anak-anak tepat waktu dan terhindar dari kendala. Nah, yang kedua adalah bersiap untuk kelas. Anak-anak semuanya silahkan bersiap untuk kelas dan siapkan semuanya. Alat tulis, pensil, penghapus, penggaris, buku tulis, buku paket, silahkan siapkan semuanya. Nah, kemudian pakai pakaian yang pantas. Nah, walaupun anak-anak semuanya ada di rumah, tapi alangkah baiknya anak-anak menggunakan pakaian yang pantas. Kemudian anak-anak juga diharapkan untuk mematikan mikrofon ketika pembelajaran dilaksanakan dari Zoom atau Google Meet. Nah, hari ini karena anak-anak belajar lewat video Ibu, jadi anak-anak semuanya hanya perlu mendengarkan penjelasan Ibu. Dan nanti ketika belum jelas, anak-anak bisa bertanya melalui grup WhatsApp. Oke, selanjutnya ini juga sama ketika menggunakan Zoom atau Google Meet, bijaklah dalam menggunakan kotak chat. Nah, anak-anak harus menggunakan kolom chat itu dengan sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk melakukan spam. Kemudian
hadirilah sepenuhnya. Nah, walaupun pembelajaran kita tidak bisa tatap muka, walaupun hanya melalui video, anak-anak bisa tetap memperhatikan dan berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif dalam hal seperti apa? Misalnya bertanya atau menjawab pertanyaan dari ibu guru. Nah, kemudian ada beberapa yang lainnya juga, seperti jangan takut bertanya, bersikap sopan santun, ikuti pelajaran dan mengerjakan PR. Itu wajib ya, karena itu salah satu kewajiban dari anak-anak, mengerjakan PR dan belajar. Nah, kemudian kirimkan tugas dengan benar, beristirahat, dan tinggalkan internet. Jadi anak-anak juga perlu istirahat, tidur siang juga perlu. Kemudian yang terakhir saling membantu. Nah, anak-anak tadi sudah kesepakatan kelas, sekarang supaya lebih bersemangat lagi, kita mulai dengan bernyanyi. Anak-anak di rumah silahkan nanti bernyanyi. Nah, kalau perlu, ajak ayah dan ibunya atau kakak adiknya untuk bernyanyi bersama. Lagunya seperti ini. Dinyanyikannya seperti ini. Ayo semua ke sekolah mencari ilmu agar pandai. Oke, kita nyanyi lagi ya. Ibu ulangi, maaf tadi ada sedikit kendala. Jadi kita nyanyikan lagi. Wajah ibu tetap terlihat kan anak-anak? Ya, wajah ibu tetap terlihat. Jadi anak-anak bisa tetap melihat wajah ibu. Nah, kita mulai ya. Ayo semua ke sekolah mencari ilmu agar pandai. Di sekolah bertemu guru dan bermain bersama teman. Sungguh senang, amat senang, pergi ke sekolah. Sungguh senang, amat senang, pergi ke sekolah. Sungguh senang. Nah, anak-anak semuanya itu tadi bernyanyinya, tapi bernyanyi ini dilakukan di rumah ya anak-anak. Anak-anak bisa nyanyikan bersama keluarga. Nah, anak-anak ketika ke sekolah itu rasanya akan sangat senang. Tapi karena sekarang belum bisa ke sekolah, anak-anak juga ciptakan kesenangan di rumah ya, bersama orang tua, kakak, adik, ataupun tetangga dekat. Tapi tetap perhatikan protokol kesehatan. Oke, kemudian anak-anak semuanya kira-kira ketika di sekolah, anak-anak itu suka bermain apa ketika istirahat? Iya, bermain itu dilakukan ketika istirahat ya anak-anak. Jadi permainan apa yang sering dimainkan anak-anak di sekolah? Apakah anak-anak lari-larian? Atau bermain lompat tali? Bermain kelereng? Atau bermain bola? Atau mungkin anak-anak bermain petak umpet? Iya, ada banyak sekali permainan yang bisa anak-anak lakukan di sekolah. Beberapa yang Ibu sebutkan tadi hanya contohnya saja. Jadi, dari tadi kita sudah membicarakan tentang bermain, tentang di sekolah. Nah, karena kita hari ini akan belajar tentang bermain di sekolah. Nah, bermain di sekolah itu seperti apa sih, Bu Guru? Nah, bermain di sekolah itu
Dilakukan ketika istirahat dan bersama teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membuat pertanyaan dan mencari jawaban yang tepat tentang bermain di sekolah. Kemudian kita juga akan menyelesaikan soal pembagian. Wah, asik sekali pembelajaran hari ini ya anak-anak. Nah, kita mulai dengan melihat sebuah gambar. Ya, jadi gambar ini adalah gambar anak-anak yang sedang bermain. Gambarnya di sekolah, di halaman sekolah. Ya kan anak-anak, coba anak-anak perhatikan. Nah, gambarnya bisa juga anak-anak lihat di buku tematik. Tema 2, subtema 3 di halaman 111. Nah, coba perhatikan lagi. Oh, ternyata anak-anak perempuan bermain lompat tali. Anak-anak laki-laki bermain sepak bola. Nah, anak-anak coba diamati ya nanti gambarnya. Kemudian kira-kira apa saja yang ada di dalam gambar nanti bisa anak-anak lihat. Nah, bermain di sekolah itu dilaksanakan ketika istirahat. Ketika istirahat, anak-anak bisa bermain bersama teman ataupun makan bersama teman. Nah, ketika bermain di sekolah itu harus bersikap adil dan damai. Pastikan anak-anak semua bermain dengan damai. Semua harus saling menjaga dan menghargai. Nah, sekarang Ibu punya bacaan. Bacaan tentang bermain di halaman sekolah. Nanti anak-anak bisa baca juga di buku tema halaman 113. Anak-anak nanti bisa baca ya. Nah, sekarang Ibu bacakan. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali di sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Wah, dari teks ini menyenangkan sekali ya. Ketika waktu istirahat, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah dengan banyak permainan yang dilakukan. Nah, coba anak-anak setelah mendengarkan Ibu membaca dan juga membaca sendiri di rumah, apa yang anak-anak dapatkan dari teks ini? Banyak bukan? Nah, anak-anak tahu bahwa bermain itu ada di waktu istirahat. Kemudian siapa yang bermain? Ada siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Nanti permainannya ada macam-macam. Ada Beni dan kawan-kawan yang bermain kelereng. Ada Siti dan kawan-kawan bermain lompat tali. Juga Dayu dan kawannya yang bermain estafet air. Anak-anak, dari bacaan teks ini, kita bisa menemukan poin-poin penting dari bacaan. Nah, poin-poin penting itu bisa digunakan untuk membuat pertanyaan. Jadi, poin-poin pentingnya itu menjadi jawaban pertanyaan. Nah, kita akan belajar tentang kalimat tanya atau pertanyaan itu tadi. Jadi, kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya dan menggunakan tanda baca berupa tanda tanya.
anak-anak sudah tahu kan tanda tanya? Ini loh tanda tanya ini namanya tanda tanya. Nah, jadi anak-anak ketika membuat kalimat tanya, itu di akhirnya harus menggunakan tanda tanya. Nah, kalimat tanya itu bisa diawali dengan apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, bisa digunakan salah satunya. Oke, kita kembali ke teks ya anak-anak. Kita lihat di sini ada waktu istirahat tiba. Nah, kira-kira kalimat tanya seperti apa yang tepat jika jawabannya waktu istirahat tiba? Nah, kalimat tanyanya, kapan siswi kelas 2 bermain di halaman sekolah? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian jawabannya, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah waktu istirahat tiba. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi ada dari sebuah teks, anak-anak bisa membuat pertanyaan dan juga menemukan jawabannya di dalam teks. Oke, Ibu contohkan lagi. Siapa yang bermain kelereng? Nah, pertanyaan yang anak-anak buat seperti itu. Ketika awalan kalimat tanyanya menggunakan siapa, maka jawabannya pastilah sebuah subjek atau orang. Nah, berarti jawabannya yang bermain kelereng adalah Benny, Edo, dan Udin. Nah, seperti itu ya anak-anak contohnya dari Bu Guru. Nah, nanti di rumah silahkan dari teks ini, dari teks di halaman 113, buku tema 2, subtema 3, anak-anak silahkan membuat 3. Tadi sudah Ibu contohkan 2, nah anak-anak membuat 3 kalimat tanya. Bisa menggunakan apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, mengapa, atau bagaimana. Siap anak-anakku hebat? Oke, anak-anak semuanya hebat. Nah, anak-anak coba perhatikan lagi gambar ini. Di gambar ini ada banyak orang. Nah, setiap orang itu bermain permainan mereka masing-masing. Dan mereka terlihat nampak sangat asyik dan tidak mengganggu satu sama lain. Nah, mereka mempunyai kegemaran mereka sendiri-sendiri sehingga mereka bermain dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, Edo dan kawan-kawan bermain kelereng, Siti dan kawan-kawan bermain lompat tali, kemudian Dayu dan kawan-kawan bermain estafet air. Nah, anak-anak dalam memilih permainan saja ada perbedaan. Ada yang suka lompat tali, ada yang suka kelereng. Nah, begitu pula dengan di dunia ini, di Indonesia khususnya. Di Indonesia juga terdapat banyak perbedaan. Oleh karena itu, kita harus selalu toleransi. Iya, jadi toleransi adalah sikap saling menghargai segala perbedaan yang ada dan bersikap dengan adil kepada sesama manusia. Karena pada dasarnya manusia itu sama. Jadi, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun harus selalu toleransi. Nah, toleransi di kelas itu contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kalau ada teman yang ingin ikut bermain, ayo diajak, ayo ikut. Tidak boleh, kamu tidak boleh main denganku. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Jadi siapapun yang mau ikut bermain, silahkan diajak, silahkan ditemani. Kemudian ketika contoh lain dari toleransi ya, ketika ada anak perempuan bermain bola bekel. Nah, anak laki-laki tidak boleh mengolok-olok
Karena anak perempuan sukanya main bola bekel. Nah, sedangkan anak laki-laki mungkin bermain sepak bola. Jadi, perbedaan-perbedaan seperti itu wajar ya anak-anak. Makanya kita harus selalu toleransi. Nah, anak-anak, ini juga sebuah toleransi. Sama seperti pelangi. Coba bayangkan pelangi, warnanya ada dari suku Jawa, dari suku Betawi, dari suku di Kalimantan ada Batak, dan masih banyak lagi. Nah, kita juga walaupun berbeda-beda, kita harus selalu tetap toleransi dan saling menghargai. Nah, sama kan seperti pelangi yang berbeda-beda, di Indonesia juga berbeda-beda. Nah, nanti di rumah anak-anak silahkan buatkan pelangi sendiri dan juga diwarnai ya anak-anak. Buatlah yang sangat bagus sebagus mungkin. Oke? Nah, pelangi itu dibuat untuk meneladani sikap toleransi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Silahkan nanti dibuat. Kita lanjut dari toleransi. Itu ketika, contohnya juga ketika kita punya permen, dan yang lainnya tidak punya permen, kita harus membagi permen itu ke teman-teman kita. Nah, kita masuk ke materi pembagian ya. Nah, bagaimana ya? Ada sebuah percakapan ini, Ibu bacakan. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapat kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Jadi ini belajar tentang pembagian dengan cara pengurangan berulang. Contohnya seperti ini. Pengulangan berulang 6, jadi 6 kelereng tadi, dikurangi 3, karena dibagikan 1-1 ke 3 orang, dikurangi 3 lagi, hasilnya 0. Nah, sama artinya dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi ketika ada 6 kelereng kok dibagikan kepada 3 teman, maka masing-masing dari teman, masing-masing dari anak mendapatkan 2 kelereng. Nah, kalau misalnya Ibu punya 4 permen dan akan Ibu bagikan kepada salah satu murid Ibu. Nah, nanti Ibu mendapat 2 permen. Nah, yang murid Ibu juga mendapatkan 2 permen karena dibagi oleh Ibu dan murid Ibu. Oke, kita. Nah, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi, setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Contoh lagi. Contoh lainnya adalah dengan pembagian berulang. Misalkan 8 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, kita kurangkan 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi 8 ini dikurangi 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi 8 dibagi 2 ada 4. Begitu juga dengan contoh yang B. 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ada berapa kali pengurangan? Ada 1 kali pengurangan, 2 kali pengurangan, 3 kali pengurangan. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, seperti itu ya anak-anak. Silahkan coba anak-anak di rumah dipahami. Untuk pembagian ini
Silahkan anak-anak pahami dulu. Ya, di rumah nanti bisa juga berlatih soal di buku paketnya. Oke, nah tidak terasa karena waktu yang sudah berjalan, kita berada di akhir pembelajaran bermain di sekolah. Nah, anak-anak, apakah anak-anak hari ini merasa senang? Iya, Ibu harap anak-anak selalu senang dalam belajar walaupun masih belajar di rumah. Nah, tadi di video Ibu sudah menjelaskan tentang apa saja anak-anak. Ibu sudah menjelaskan tentang kalimat tanya. Dan juga Ibu sudah menjelaskan tentang toleransi, juga pembagian dengan pengurangan berulang. Nah, silakan nanti anak-anak pahami lagi, anak-anak perdalam lagi tadi yang Ibu sampaikan. Nah, tidak lupa juga anak-anak untuk mengerjakan tugasnya. Tadi ada berapa tugas? Ada 2 tugas ya. Yang perkuat kalimat tanya dari teks bermain di sekolah halaman 113. Kemudian tugas yang kedua adalah membuat kreasi pelangi berwarna. Nah, anak-anak, kemudian setelah itu nanti jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Nah, untuk besok kita akan belajar tentang pembagian pengurangan berulang. Kita akan perdalam lagi dan kita akan belajar bagaimana menyelesaikan soal cerita pembagian. Oke? Oke, nah untuk itu anak-anak selamat beristirahat. Jangan lupa tetap semangat. Dan sampai jumpa besok ya. Kita akhiri dengan berdoa. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai jumpa esok hari teman-teman. Belajar dari ayunan sampai liang lahat. Nah, anak-anak harus selalu belajar dan tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.